saya mengumpulkan semua data-data kota kabupaten tentang wisata. Kalau kita ingin bertanya tentang aya naon sih di Sukabumi harus kemana? Kalau untuk dagang, Sukabumi Shopping. Ya. Kalau untuk kuliner, Sukabumi Kuliner. Oke, halo teman-teman, Kang Ridwan. Kali ini kita kedatangan tamu yang legend ya. Legend. Di Sukabumi ini namanya legend karena beliau itu seorang pegiat komunitas dan juga budayawan. Jadi kalau orang Sukabumi mungkin hampir semua mungkin ya. Nanti dari datanya bisa diceritakan yang tahu tentang beliau ya, apalagi nama komunitas yang dibentuknya gitu ya. Kita sambut Kang Deddy Suhendra. Selamat datang Kang. Nuhun. Di channel kita yang kecil, yang akan jadi besar. Ya, Kang, boleh cerita Kang yang tadi saya spill tuh? Mangga. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, Kang. Perkenalkan, nama saya Deddy Suhendra. Saya masyarakat biasa seperti Kang Ridwan dan yang lainnya. Tidak ada yang istimewa ya. Alhamdulillah selama ini apa yang kami jalankan tentunya di bidang informasi, sistem informasi beranjak lebih berkembang dengan beberapa komunitas dan grup-grup media sosial. Kalau tadi dibilang saya seorang budayawan, aduh terlalu berat gitu ya. Bilang aja budaya bermedia sosial. Budaya bermedia sosial. Karena budaya itu kan sangat luas. Ya. Ada seni, ada tari, ada patung, ada arsitek dan yang lainnya. Ya. Jadi budaya bermedia sosial dan sistem informasi. Dulu saya sekolah selesai itu tahun 96. Sekolah 96, saya segede apa ya? 96, SMP. 96 udah selesai, saya itu ada 2 orang teman dari Sukabumi yang satu kampus ya, di Depok waktu itu. Kemudian selesai, ketika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tahun 98 keburu ada peristiwa 98. Oh, Krismon itu ya. Akhirnya kita pulang, kita ke Sukabumi, apa nih harus kita lakukan. Dan kebetulan di rumah ada perusahaan keluarga. Intinya kita bantu-bantu di perusahaan keluarga tersebut. Ya. Selang berjalan waktu, beberapa komunitas dibangun. Waktu itu saya diajak oleh beberapa rekan juga membuat komunitas peduli Sukabumi. Komunitas peduli Sukabumi. Dulu di Yahoo Messenger kita aktif berdiskusi dengan sesama penggiat yang ada di Bandung, di Jakarta, di daerah lainnya. Pada prosesnya 2002 saya mengajarkan keahlian saya di bidang IT, komputer dan internet kepada para pejabat di lingkup kabupaten. 2002 itu 2002. Ya? Saat itu belum pada kenal dengan internet ya? Belum ada. Baru mulai pengenalan. Internet itu dikenalkan tahun 94 kalau saya waktu di kampus tuh kuliah. Baru dikenalkan? Ya, 94, 96, 99, 98 waktu itu pulang ke Sukabumi tahun 2000, 2001, 2002. Kemudian 1 bulan setelah pelatihan itu ada lagi pelatihan komputer dan internet untuk perwakilan santri dan santriwati se-kabupaten. Waktu itu di gedung di Cibolang, di gedung Dinas Perizinan tempatnya. Seiring berkembangnya waktu, kemudian pekerjaan saya, kesibukan saya, dari tahun 2002 saya sudah hobi fotografi, kemudian pemetaan dan yang lainnya. Dan termasuk waktu itu saya sering diajak-ajak oleh almarhum orang tua kalau lagi ada proyek kemana. Waktu itu gambar pertama saya itu yang di kawasan Geopark tuh, Jembatan Cimarinjung. Tahun berapa itu? Tahun 2004-2005. Waktu itu belum jadi Geopark kan ya sebetulnya? Belum.
waktu itu proses pembuatan bukaan jalan baru. Oh, arahnya udah ke sana tapi. Udah ke sana. Dulu almarhum ayah saya itu kita bikin jalan katanya. Jalan dari Loji ke Ciwaru untuk mengantisipasi jalan yang ada sekarang yang sering longsor. Akhirnya lahirlah nama di sana Puncak Dharma. Itu kita yang kasih nama. Puncak Dharma kan? Iya, yang di Jalan Loji naik ke atas kan? Itu kita yang bikin. Karena dulu kan memang dulu belum ada jalan. Kan jalannya gini. Ya. Tapi pemandangannya keren kan? Waktu itu memang beberapa cita-cita almarhum ayah saya untuk membuat jalan itu supaya bisa nyambung antar wilayah Girimukti, Ciatel dan Ciwaru di bawahnya. Dan alhamdulillah kita rasakan sekarang dampaknya seperti apa. Dan itu istilahnya apa ya? Rencana kita sejak 10 tahun yang lalu. Baru terrealisasi 2018 kemarin pada saat semua jalan diaspal oleh Dinas Provinsi Bina Marga Provinsi. Selang bercerita tentang itu, kemudian seiring berjalannya waktu 2008 akses internet semakin banyak, ternyata semakin cepat, ISP semakin banyak, beberapa komunitas, beberapa grup kita bikin, akhirnya mereka berkumpul. Saya bikin mapping di sana, gimana ya kalau saya ingin mengumpulkan anak-anak muda yang memang concern terhadap bidangnya masing-masing. Ada yang hobi apa, Akhirnya setelah dibikin grup di Facebook waktu itu, dulu ada Friendster ya. Setelah Friendster lalu Facebook, kemudian berkembang selama 10 tahun itu dari tahun 2010. Facebook dari tahun 2010? 2009 ya, oke. Waktu itu berkembang, ternyata anak-anak muda Sukabumi itu araya, saya bilang. Araya nanti di online. Aktif jadinya. Aktif ternyata. 2012 saya juga kaget. Ada survei saat itu saya pernah membaca orang yang paling banyak mendownload data itu se-Indonesia itu nomor 2-nya ada di Sukabumi. Nomor 2? Ya, nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1-nya Bekasi. Dulu ya kita ngomong 2012. Dulu kan. Kenapa saya bilang, ternyata anak-anak muda dan masyarakat muda kita kalau nonton film kan dulu nggak ada bioskop. Zaman saya mah ada dulu, banyak sekali bioskop Nusantara, Indra, kecil-kecil ya, sampai ada 7 bioskop dulu itu. Zaman anak milenial nggak ada. Tidak ada. Angkatan saya nggak ada. Sampai hilang aja ya. Kan pernah ada di Ramayana kan. Mau nonton teh harus ke Bandung, harus ke Bogor. Pada saat internet mulai marak, dan harganya mulai terjangkau, ternyata anak-anak muda ini banyak mendownload film-film dan data-data lewat internet. Jadilah pendownload data terbesar kedua se-Indonesia. Pendownload data. Ya. Salah satunya gara-gara nggak bisa nonton film. Iya. Karena di kita kan dulu nggak ada mall gede. Baru dokter nongkrongnya di mana? Dan nggak bisa nongkrong di kafe apa di mall, karena memang nggak ada. Kafe juga nggak ada. Saat itu, makanya keseringan nongkrongnya di media sosial. Ketika kita bikin mapping grup, misalkan ada Sukabumi, awalnya Sukabumi Facebook dibuat oleh seorang anak SMA juga, orang Walpara, namanya Ridwan Badar. Begitu Kang Deddy, saya mau kuliah, katanya bisa ya jadi admin, saya jadi admin. Pada saat itu bertumbuh ramai 1.000, 2.000, 3.000 member, 4.000. Saya bikin grup-grup lagi Sukabumi Shopping untuk memisahkan supaya yang numplak ke sana semua. Obrolannya biarlah Sukabumi Facebook berbicara tentang umum, ke Sukabumian terserah. Mau posting apapun, mau kritik, mau masukan, mau apa silahkan di sana. Kalau untuk dagang, Sukabumi Shopping. Kalau untuk kuliner, Sukabumi Kuliner. Termasuk komunitas-komunitas yang lain. Seperti komunitas foto. Foto kami ada punya grupnya. Ada komunitas fotografi ponsel, Kopi Pons, ada grupnya. Yang sejarah Sukabumi Heritage ada grupnya juga. Jadi masing-masing ramai di grupnya gitu ya. Pada saat sejak 2012-2013 kita adain gathering
kumpul. Oh ternyata rame juga. Banyak Semakin rame sampai 2017 tuh rame lah. Setiap minggu, setiap bulan selalu ada kegiatan komunitas. Nah pada saat ramai kita beranjak 2018 musim kampanye, saya bilang hentikan. Kalau bisa jangan ada ririungan heula lah, saya bilang untuk menghormati yang lainnya karena kita tidak mau dituduh mihak salah satu pasangan. Sejak itulah belum ada gathering lagi karena keburu 2019 itu keburu pandemi. Sampai sekarang berarti ya? Ya, sampai sekarang belum ada gathering lagi. Semenjak pandemi itu enggak ya? Sekarang menjadi PR kita semua termasuk Kang Ridwan juga dan yang lainnya, bagaimana cara menggerakkan anak-anak muda generasi pandemi ini supaya bisa berkomunitas dan berkumpul lagi. Kan nggak ada sekarang kelihatan beringkar itu beringkar dia, nggak kayak kita dulu zaman sekolah. Kalau zaman sekolah mah habis sekolah teh ada kegiatan teh karena mungkin anak-anak yang saat ini sekolah kan biasa sampai sore. Nah kalau bisa kita arahkan juga apa nih supaya bisa berkegiatan komunitas seperti generasi kita yang gitu. Kalau sekarang kan mereka ada waktu main Mobile Legends. Iya gitu. Gitu sih. Beda lagi. Oh. Jadi ini Sukabumi Facebook ini didirikan tahun 2009. 2009. Iya. Terus Kang Dedi kenapa punya ide tuh bikin kayak gitu? Kan orang lain belum mulai. Nah, yang punya ide yang Ridwan Badar itu. Ridwan Badar yang bikin grupnya. Ya. Nah, pada itu kita ngobrol, kita ternyata sepaham. Kebetulan saya kan orang IT juga. Saya punya kewajiban untuk bagaimana caranya pertama bikin mapping anak-anak atau masyarakat Sukabumi di media sosial. Kemudian dalam bidang sejarah, tahun dulu pada saat saya ingin menyusun tesis tahun 9798 yang belum kesampaian karena ada Krismon, saya mengumpulkan semua data-data kota kabupaten tentang wisata. Oke. Semua waktu itu mau bikin situs tentang wisata, tapi akhirnya tidak tersampaikan, tidak tersalurkan. Saya salurkan di grup-grup Facebook ini. Kan ada grup wisata alam, ada grup Sukabumi Heritage. Jadi sebenarnya orang Sukabumi itu terutama anak-anak muda tidak perlu pusing untuk mencari informasi, tinggal ke grup-grupnya aja. Ada semua di sana. Ya, di situ ada banyak informasi, diskusi. Kasarnya gini, peperihan. Saya sedikit mengkritik Pemda, baik kota kabupaten. Tidak ada pusat informasi yang disediakan oleh Pemda. Pusat informasi tentang apapun, tentang Sukabumi, tentang wisata tentunya saat itu, bayangin. Sekarang udah tahun 2023, masih ada muncul akun-akun di dinas-dinas tentang wisata, tapi belum maksimal. Coba Kang Ridwan bayangkan, kalau kita ingin bertanya tentang aya naon sih di Sukabumi harus kemana? Google paling nggak ada pemerintah ya. Iya makanya. Saya sering mengkritik itu dari beberapa tahun yang lalu. Apa sih susahnya bikin bank data tentang portal Sukabumi? Khusus, portal khusus. Masa kita kalah dengan daerah lain, saya bilang. Sementara sumber dayanya sangat banyak. Ya. Mereka di mana-mana kan informasinya ada, juga. Iya. Saya khawatir pada saat tidak ada orang yang aware terhadap itu, semua data tentang sejarah kita hilang. Oh itu yang tadi sempat dibicarain ya. Karena ini orang kan dipegang di handphone semua. Handphone. Nggak pesen cloud lagi ya? Nggak pesen cloud. Kemudian HP-nya hilang, data fotonya hilang, terus harus cari sejarah kemana? Mungkin 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, generasi Sukabumi akan bertanya, tahun 2023 teh aya naon? Tapi kalau digital masih ada jejak beda ya validannya? Kita bisa berbicara seperti itu saat ini. 100 tahun yang lalu nggak ada. Jaminannya apa? Bahwa data kita masih ada. Oh iya. Iya itu. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Perang nuklir itu. Makanya bencana alam, perang, keamanan data bisa saja rusak, kita kan nggak tahu juga. Iya kan yang pegang data bukan kita juga ya. Makanya harus ada lembaga atau pemerintah yang memang khusus membuat bank data tentang hal itu. Ya, jadi itu hanya data digital yang mana nggak dikuasai kita juga digital ya. Iya, yang fisik pun harus ada. Ya double jadinya. Iya, jadi pengarsipan kan biasa ya. Kenapa? Kita harus belajar ke Belanda 350 tahun yang lalu. Belanda kalau dia bikin surat
dia bikin rangkap 3, rangkap 5, rangkap 7. Ada di Batavia, ada di Belanda, ada di mana, jadi aman. Sampai tembus ke sana. Kan kita orang-orang tua kita dulu sering ngerangkap surat pakai karbon. Karbon dulu. Numpuk seberapa lapis. Nah, itu fungsinya untuk itu. Sekarang mah enggak. Iya. Sekarang mah di foto jepret. Iya, foto jepret. Misalkan kena bencana atau hilang, kebakaran atau gimana, jatuh. Betul. Udah hilang. Kecuali kita ngajuin lagi. Itu salah satunya. Ya tetap kita harus sering mengingatkan ke generasi saat ini atau generasi di bawah, di atas kita, kalau dia punya sesuatu yang bernilai sejarah apapun, yang bersifat informasi dan sangat penting, yaitu harus segera diamankan, minimal didigitalisasi atau disimpan di tempatnya. Ya, jadi ada double pengamannya. Double gitu. pengamannya. Kalau cuma satu kan takutnya hilang atau Iya, rusak, crack. iya. Kita Crack bisa aja belajar seperti ini kan dari sejarah orang-orang terdahulu. Betul. Kang Dedi, kalau Iya. Kang Dedi ini kesibukannya apa aja sih sekarang itu? Pertama, Sibuk banget kayaknya. Sejak 2015, mungkin karena saya sering posting itu, pemerintah Pemprov Jabar mempercayakan saya menjadi salah satu anggota Badan Pengelola Geopark. Salah satu badan pengelola geopark. Ya, oh, kan berarti ada geopark kebanyakan. Bukan, ada kan di sebuah geopark itu ada badan pengelolanya. Ya. Semua geopark di dunia ada badan pengelola, bahasa Inggrisnya agensi ya. Di badan pengelola itu secara aturan harus 60% profesional, 40% pegawai negeri. Tapi kalau diaplikasikan di negara kita tuh nggak bisa. Tetap yang harus 60% pegawai negeri, 40%-nya profesional. Supaya apa? Supaya kebijakan dan anggaran bisa dikawal dengan baik. Ya. Jadi sejak 2015 kita mengawal percepatan geopark nasional. Tahun 2022 udah geopark nasional. 2015 geopark nasional, 2018 sudah UNESCO geopark. Nah, sejak 2018 itu kewenangan geopark dialihkan dari provinsi ke kabupaten. Tadi dipegang provinsi tadinya. Tadi dipegang provinsi, makanya pembangunannya dengan anggaran yang banyak, cepat sekali gitu. Pada saat diserahkan ke provinsi, ya mau nggak mau diserahin ke kabupaten, mau nggak mau kabupaten harus bisa mengelola itu dengan baik. Nah, sejak 2018 saya masih masuk di bagian humasnya kawasan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu. Nah, yang memegang akun-akun official itu masih di bawah saya. Oh gitu. Jadi handphone atau PC atau notebook di dalamnya terdapat data-data tentang Sukabumi dan tentang kawasan Geopark. Dan itu juga suatu saat nanti apabila kita sudah berhenti menjadi pengelola, ya saya bisa alihkan menjadi ke generasi yang lain untuk bisa mengelola itu. Ya, nanti diserahkan ke yang lain supaya harus bisa estafet, dikembangkan lagi ya. Nah, saya lagi ngintip-ngintip mana nih orang yang secara istilahnya apa ya, smart, pintar lah dalam hal konten, dalam hal IT-nya apa. Kadang ada yang bisa moto, IT-nya nggak bisa. Ada yang bisa IT, motonya nggak bisa. Ada yang bisa konten, motonya nggak bisa. Ya. Kan kalau kayak owner ya atau Superman itu owner itu kan jadi Superman kan? Iya. Semua dikerjain. Minimal dia tahu. Adapun nanti didelegasiin kan itu lain hal. Itu. Jadi itu pun perlu seperti itu ya. Pada saat saya mendelegasikan akun-akun official itu, apakah dia punya akun yang secure? Ya. Kita kan belum tahu juga. Betul. Takutnya saya udah nyerahin akun, tiba-tiba seminggu udah dihack, aduh celaka gitu. Berabe lagi, ngurus lagi itu teh. Kang, kalau bicara perjalanan ini ya, Sukawi Facebook lah ya. Kan waktu ngerintis di awal itu kan gak gampang ya. Bahkan nggak bisa jadi mata pencaharian kan, bisa dibilang kan. Iya. Sampai sekarang pun demikian. Sampai sekarang? Itu bukan mata pencaharian saya. Oh gitu? Saya mengelola grup-grup itu, kalau dibilang ikhlas, ya ikhlas. Memang tidak ada uangnya. Saya senang aja.
Oh, berarti Saya perlu senang- yang passion di situ Ya, ya. passion saya sudah di sana di bidang IT, di bidang informasi dan bisa mengarahkan, membatasi masyarakat supaya tidak crowded di media sosial itu seperti apa. Karena kalau sudah kacau, sudah infonya, postingannya liar kemana-mana, Ya. siapa yang bisa membereskan? Jangankan kita presiden aja kalang kabut kalau sudah informasinya Betul. liar seperti itu, tetap harus diarahkan. Gitu ya. Nah, berarti kan apalagi nih ya nggak ngasilin. Itu gimana nih tanggapan keluarga, teman ketika perjalanan merintis ini kan? Ya baik aja karena memang sudah bidang saya, tidak ada satu orang pun yang pernah buat apa sih Kang Dery cina gitu, kasarnya duitan apa gitu ya. Ya kalau saya suka bagaimana? Oh, jadi emang tertarik Ya di bidang tertarik ini aja ya? suka gitu ya, suka tertarik karena itu sudah bidang saya. Kemudian kadang-kadang Kang kita ituin aja yuk katanya, bikin kasarnya dibisniskan katanya. Yang postingnya silakan aja saya bilang, kalau mau posting silakan donasi saya bilang. Nanti uang donasi kadang-kadang kita pakai untuk operasional atau untuk hal-hal tentang sosial. Dari tahun 2009-2010 kita selalu ada bidang-bidang sosial ya, membantu anak-anak yang tidak mampu, kemudian penggalangan dana ke Palestina dulu tahun 2015-2016, kemudian hal-hal lain yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat. Itu sih intinya. Gitu. Toh kalau memang ada suara-suara sumbang di belakang, saya tidak pernah ambil pusing. Selama saya bisa menjalankan itu dengan baik, ya going aja, langsung aja. Tapi ada ya kalau suara sumbang mah tetap ada ya? Suara sumbang selalu ada. Selalu ada Tapi ya? saya selalu nggak ambil pusing. Tipsnya apa tuh biar gak kayak gitu? Ya kalau memang orangnya real ada, misalkan ketemu nih wajahnya, akunnya, ya kita ngobrol aja. Saya undang ke rumah, tapi sampai sedetik ini tidak pernah datang. Tapi kalau akunnya palsu, abaikan. Buat apa kita Capek. capek sendiri yang akun palsu? Abaikan aja. Ya. Energi kita habis Energi sama kita gitu habis, waktu kita habis hanya untuk membahas hal-hal akun-akun palsu seperti itu. Makanya saya nyantai aja. Ya, kelihatan dari Nggak juga pernah, santai. nggak pernah apa. Saya ngomong selalu apa adanya gitu ya, seperti ngobrol sama Kang Ridwan ya, belak-belakan lah, karena saya nggak punya beban terhadap apapun gitu. Selama saya menikmati ini dan tidak ada masalah dengan yang lain ya silakan. Dalam perjalanan ini ada pengalaman yang unik atau menarik? Pengalaman unik yang menarik sangat. Sampai dulu kan Sukabumi shopping untuk jual beli itu namanya Sukabumi Shopping. Di banner juga itu. Padahal membernya udah 250.000. Sukabumi Shopping Di udah banner, 200.000 iya. di ban. Iya. Gara-gara? Gara-gara waktu itu ada aturan tidak boleh member tidak boleh memposting barang bermerek. Itu kena itu juga dan didiamkan oleh adminnya kena. Terlalu lama didiamkan, grupnya yang kena di banner akhirnya. Oh gitu tahapannya. Iya. Ya admin dulu yang ditegur. Admin dulu yang ditegur. Sama si Facebooknya. Ini kenapa admin mendiamkan postingan-postingan seperti ini? Barang bermerek itu maksudnya yang ada merek yang mungkin dijual murah mungkin atau barang palsu. Iya, kan tidak mungkin ada merek Louis Vuitton misalkan merek L harganya di sana jutaan jadi 200.000 kan nggak mungkin. Iya. Kemudian foto-foto yang ada merek juga nggak boleh. Oh, kebaca sama dia ya? Kebaca secara sistem kebajang itu kan aturan program algoritmanya bukan manusia. Oh gitu ya. Dan saat itu kita tidak bisa klaim, tidak ada bisa tahun 2000 berapa ya di banned itu udah lama sekali. Pokoknya Sukabumi Shopping itu dua kali di banned. Oh udah dibikin? Iya, banned lagi Pak, udah banyak isinya. Sampai akhirnya ada plagiat sampai 100 grup baru dengan nama yang sama. Gitu teh. Kita bikin yang ketiga ini Sukabumi, bikin lagi Sukabumi belanja. Baru berapa ribu lah. Ya, kalau saya sih yang penting ya silakan berdagang di sana, ada tempatnya dan bisa kita bisa awasi. Kalau toh ada masalah pada saat transaksi mereka
itu urusan mereka, bukan urusan admin. Betul. Supaya apa? Mendidik mereka supaya smart juga. Jangan apa-apa ketipu, nyalahin admin, apa udah tahu yang salahnya mereka gitu. Gitu sih. Iya. Kalau pengalaman hidup yang merubah perspektif. Oh, yang Yati pengalaman itu ya? Ya, ini. Salah satu member dulu ada yang pernah nge-inbox, "Kang, terima kasih ya," katanya. Dengan adanya Sukabumi Shopping, saya bisa melanjutkan sekolah itu ya. Yang apa? Dari hati sampai sekarang gitu. Tuh, sampai berkesan banget kayaknya kan. Sedih. Ya alhamdulillah ya. Bisa. Jadi dengan adanya grup itu, dia bisa melanjutkan sekolah SMA gitu. SMA. Bukan kuliah ya? SMA. Berarti dia dagangnya dari SMP. Gitu. Si anak itu. Dan itu Gara-gara grup itu bisa survive. Itu baru satu. Masih banyak member lain. Dan itu yang membuat Kang Deddy pasti sampai sekarang mempertahankan. Mungkin dari yang awalnya iseng dulu gitu ya. Enggak juga. Iseng, seneng bikin mapping mapping warganet, akhirnya ternyata manfaatnya secara langsung bisa mereka rasakan. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Itu yang penting. Mau minum dulu Kang? Takutnya mau minum. Cukup ya. Ya emang itu alhamdulillah yang pertama, yang kedua di Sukabumi Facebook sama Sukabumi Heritage. Ada seorang wanita Belanda mencari keluarga ibunya selama 40 tahun. Wanita Belanda. Hanya secari dengan modal postingan secari karcis kereta. Saya ingin mencari ibu, tapi alamatnya di sini. Ternyata keluarga ibunya rumahnya ada di belakang stasiun Parungkuda. Dan akhirnya ketemu. Dari Belanda itu? Iya, dari Belanda. Maksudnya dia tuh keturunan Belanda sama Indonesia? Mamahnya orang Indonesia, papahnya orang Belanda. Udah gitu dibawa ke sana? Dibawa ke sana. Kesini mungkin insting anak kan pasti mencari keluarganya, mencari ibunya. Carilah posting di Sukabumi Facebook. Dulu asalnya di Sukabumi Heritage. Saya bilang, coba postingnya di Sukabumi Facebook. Sukabumi Facebooknya yang lama ya. Namanya Margaret. Akhirnya posting banyak, ada komentar. Akhirnya ketemu setahun setelah posting itu ketemu. Akhirnya mereka sering datang ke sini. Dan kebetulan orang Sukabumi lagi. Orang Sukabumi gitu. Oh tapi dia tahu daerahnya daerah Sukabumi. Karena yang dia cari di Eropa itu kan yang ramai Facebook. Lihat dia cari Sukabumi Facebook. Oh ternyata ada nama kota yang sama dengan nama keluarga ibunya. Oh sih di tiketnya ada tulisan Sukabumi juga. Parungkuda. Oh ada tulisan Parungkuda di tiketnya. Gitu. Kan cuma Parungkuda cuma di kita, nggak ada di daerah lain. Iya. Gitu. Akhirnya ketemu. Alhamdulillah. Itu dua hal yang memang membuat kita sebagai orang Sukabumi merasa bangga gitu. Kang, kan kalau Kang Deddy kan tadi udah cerita ya, sekolahnya di IT ya. IT. Terus kan kemudian buatlah Sukabumi Facebook dalam perjalanan ya. Ini kan orang kan nggak semua bisa melihat di mana ada peluang itu ya. Oke, saya kepikiran nih ngebangun community saat itu dasarnya apa sih Kang? Kenapa bikin itu? Dasarnya saya melihat kasihan sekali masyarakat Sukabumi. Coba Kang Ridwan bayangkan tahun 97 sampai sekarang 2023 jalan tol itu belum nyambung ke kota. Itu yang pertama. Macetnya luar biasa. Kemudian sejak tahun 80 sampai sekarang hanya wacana bandara. Oh iya, betul. Kemudian sejak tahun 2019 sampai sekarang double track belum nyambung. Belum, baru sampai sana. Ya. Ya hal-hal seperti itu yang kadang-kadang membuat saya itu Sukabumi karunya gitu ya. Ke ibu kota teh deket cuma 100 kilo. Ya. Ada masalah apa sih sampai susah gitu ya. Kita nonton pun harus ke Bandung, belanja harus kemana. Untuk beli buku aja dulu saya harus ke Bandung. Cari buku harus ke Bogor. Ya, semakin mirisnya. Kemudian saya tidak ingin anak-anak muda Sukabumi merasakan apa yang kita rasakan dulu. Betul. Ya, untung sekarang banyak toko buku, ada internet.
Ya. Tapi tetap ada hal-hal lain yang memang harus kita create sedemikian rupa supaya bisa dinikmati oleh generasi muda Sukabumi. Ya. Kan kalau bicara tadi ya, ini kan ngerintis tuh kan di awal ya, dimana orang belum banyak yang melek ya. Itu dulu kan kalau sekarang mau belajar di YouTube tinggal buka TikTok bisa, Instagram ataupun Facebook pun bisa. Kalau zaman dulu itu belajarnya gimana kan? Kok bisa bikin komunitas di Facebook? Kan orang nggak ngeh saat itu. Bahkan dibilang kan sempat yang kedua paling aktif kan? Karena saya dasarnya informasi, tugas saya untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Kumaha carana. Ya. Nah, karena saya bidang IT, saya harus mampu memberikan sesuatu lewat bidang yang saya tekuni. Hal yang paling mudah adalah lewat media sosial. Di sana insting IT saya berpikir saya harus mendigitalisasi semuanya, harus membuat grup-grup, harus menjadi hub mereka. Saya gabungkan antar komunitas supaya bergaul satu rumah, ya. Makanya di rumah saya dulu setiap minggu itu sering kumpul anak-anak. Ada yang rapat, ada yang berkegiatan, yang ngumpul. Sampai dulu 2015-2016 penggalangan dana Palestina itu hanya dalam setengah jam itu lebih dari 30 juta terkumpul itu. Dari semua komunitas, dari sekolah, dari apa gitu. Ternyata anak-anak muda saat itu butuh sesuatu untuk mengekspresikan jiwa mudanya. Salah satunya yaitu tadi berkomunitas. Ya. Makanya di rumah saya itu saya los akses internet sepuasnya. Di rumah kan akses internet itu dari dulu 30 mega, 50 mega, sekarang 100 mega. Dan itu gratis. Maksudnya los tuh ke tetangga? Enggak, dipakai oleh anak-anak siapapun yang ada di rumah saya. Yang datang gitu? Yang datang aja, enggak pernah bayar. Mau minum silakan bebas dengan hal-hal yang bersifat nyaman untuk mereka. Mau gogoleran kayak mau apa kayak silakan gitu. Tapi tetap ada aturan-aturan yang harus kita lakukan di sana gitu. Tidak sebebas begini. Bebas boleh, tapi selama kebebasan kita bersinggungan dengan kebebasan orang lain, di sanalah ada aturan. Ya. Nah, itulah yang disebut etika. Jadi dulu tuh kalau bicara Facebook ya kan dulu kan nggak ada guideline, nggak ada ini. Nggak ada. Ngulik sendiri berarti. Ngulik sendiri, belajar sendiri. Terus mengedukasi orang. Mengedukasi orang. Saya sampaikan tentang apapun, terutama tentang IT dan tentang kesukabumian. Supaya apa? Supaya mereka melek. Ya. Di sekolah tidak belajar tentang kesukabumian. Di sekolah kadang tidak belajar tentang netiquette, ya, etika berinternet. Emang belajar di sekolah? Enggak. Baru sekarang aja dikasih harus begini, harus begini, harus begini. Termasuk level-level orang tua guru yang harus kita berikan literasi juga. Harus. Nah, pada saat zaman Gubernur RK, ramailah Kreatif Hub. Sukabumi itu udah dari dulu 2009. Oh, sudah terbentuk kreatif komunitas itu. Iya kan udah dulu Cuma kan. tidak difasilitasi oleh Pemda. Karena Pemdanya kebijakannya belum ada dan mereka belum aware ke sana. Gitu. Ya, kalau sekarang mah udah sebenarnya sekarang kan ada di tiap kota ada bangunan. Kreatif Hub. Saya bilang boleh membangun mau berapa miliar pun, tapi harus ada pengelolanya yang kompeten di sana. Ya, nanti cuma simbol doang jadi. Ya, kalau untuk simbol mah nggak kepake, percuma juga. Ya. Jangankan untuk sesuatu anak-anak muda, anak sekolah mau masuk kalau malas pun enggak buat apa tuh. Makanya cara berpikir anak-anak muda. Apa yang mereka inginkan? Masih berpikir cara anak harus, muda sekarang? Harus. Saya berpikir, kalau saya berpikir dengan Anda, saya harus bisa menyesuaikan. Pada saat ada tamu-tamu mahasiswa, anak sekolah ke rumah, saya harus bisa berpikir dengan cara mereka. Nah, di saat itu saya bisa beradaptasi. Kayak bunglon lah.
Tapi ya bunglona Ya, dan hewan. beradaptasi dengan lingkungannya. Betul, betul. Karena supaya kalau bisa masuk ya. Iya, supaya kita bisa masuk apa yang mereka inginkan. Jadi kalau kita ngobrol, saya sering ngobrol dengan beberapa level orang-orang. Kalau terlalu tinggi banget, mereka gak ngerti. Dengan generasi pandemi aja, itu menjadi PR kita. Ada beberapa kosakata yang mereka tidak mengerti. Karena mereka terlalu banyak di rumah dan online. Pada saat mereka keluar, apa yang harus mereka lakukan? Termasuk mungkin para pengajarnya yang sejak pandemi 3 tahun, mereka juga di rumah kan 3 tahun ngajarnya online. Tetap harus kita kasih tahu. Ada satu sekolah di kabupaten, pada saat 1-2 minggu sebulan masuk offline, tiba-tiba orang tuanya dipanggil ke sekolah semua. Pak, Bapak, Ibu, katanya, kunaon ieu murang kali teh tabu 8 tabu 10 teh semua tidur, ngantuk. Karena kebiasaan 3 tahun online teh. Jadi pada saat mereka online kan gogoleran we na kursi. Jarang di rumah yang online kayak gini, kayak di bangku. Nah, hal itu secara psikis kan mempengaruhi mereka. 3 tahun itu kan satu generasi anak. Itu kebiasaannya udah kebentuk kebiasaan sekali, sudah habit terbentuk sekali. Ya harus kita arahkan supaya tidak seperti itu. Harusnya sebelum sekolah offline berlangsung harus ada ya isinya diperiksa dulu deh. Apakah secara psikis kegiatan online selama 3 tahun itu berpengaruh terhadap anak didik dan pengajar? Kan nggak ada. Tiba-tiba langsung masuk aja. Ya. Gitu. Ya, alhamdulillah sih sekarang udah mulai mudah-mudahan dengan adanya offline seperti segini, pandemi juga sudah berakhir, kegiatan-kegiatan yang seperti sudah kita lakukan dulu bisa dilakukan oleh generasi juga saat ini. Betul. Yang tadi disampaikan ya. Hmm. Jadi jangan kantengan main Mobile Legends. Iya gitu. Boleh mereka memainkan Mobile Legends games, tapi kalau bisa belajar programmingnya. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah produsen. Ya. Belajar apa sih yang HTML itu? Iya, itu coding. Belajar coding ya. Dulu zaman kuliah kan dari mulai basic, Fortran, COBOL, assembler, kita pelajari semua. Tapi pada saat saya aplikasikan bingung mau ngapain, suka udah nggak ada tuh. Udah komputernya jarang. Iya, komputer jarang, ngeblank deui gitu. Ujungnya di komunitas jalan. Tapi itu kan bukan jadi makanan lah ibaratnya, bukan sumber nafkah ya. Oh iya. Karena itu mah ya seneng sampingan, aja. Kesenangan, passion lah dibilang. Kalau dulu ngebangun itu ada mentor gak? Nggak ada, mentornya saya sendiri. Betul-betul sendiri gitu. Jadi punya visi sendiri dari awal ya? Ya karena orang-orang yang lain juga kadang saya yang jadi mentor mereka gitu. Ujungnya jadi ke sana. Iya, jadi ujung ke sana. Kang, dari kalau bicara kebiasaan ya. Kan ngebangun itu kan ngebangun satu komunitas besar itu kan kalau kita ada gak disiplin itu kan gak mudah ya. Berarti ada yang dilakukan secara kontinu, rutinitas. Terus menerus ya. Apa kebiasaan yang Kang Deddy lakukan pada saat membangun Sukabumi Facebook ya yang menurut Kang Deddy paling efektif? Paling efektif ya mengawasi member. Mengawasi member? Iya. Tiap hari atau gimana? Tiap jam? Iya. Gimana tuh? Maksudnya ngawasi member tiap jam itu seperti apa? Saya harus mengecek semua grup setiap jam. Apakah ada postingan yang nggak benar? Apakah ada yang berantem? Apakah ada spammer? Apakah ada scam? Harus diperiksa. Itu yang diperiksa setiap admin. Dan itu tidak digaji. Dan makan waktu ya? Makan waktu pasti, makan waktu mah. Kalau tiap jam kan bentar-bentar dicek lagi, takutnya ada yang itulah harus bisa memanage waktu. Ya. Jangan sampai dengan sibuknya tiap jam sampai kita lupa makan, lupa bekerja, lupa ibadah tidak juga gitu. Jadi karena habit saya sudah di sana, saya sih bisa mungkin memanage waktu dengan baik. Gitu sih. Kalau Kang Deddy sendiri untuk jaga kesehatan olahraga atau
Apa biasanya? Dulu pada saat sering komunitas berjalan, bring ke sana, terakhir ke Gunung Gede itu tahun berapa ya, 2015, 4 kali waktu itu seumur hidup saya. Pas ke sini, apalagi pas pandemi, aduh kebanyakan diem nih di rumah. Tetap aktivitas yang saya lakukan karena rumahnya ada 3 lantai, usahakan untuk selalu turun naik meskipun di rumah. Ya, dengan beberes, dengan apapun, yang penting ada keringat lah sehari 2 hari itu menjadi fresh ya. Kemudian pola makan juga. Makanya saya yang paling sering posting makanan itu dulu sempat dikritik member, si Kang Deddy mah posting we cenah makanan teh kedoharan we cenah ieu mah member teh. Padahal dengan memposting hal itu saya mengingatkan mereka untuk ingat makan, ingat waktu. Saya pernah di awal tahun 2000, 3 hari 2 malam itu tidak pernah tidur. 3 hari 2 malam 3 hari full, sampai halusinasi, sampai liar lah gitu ya, leng. Karena memang ada waktu itu ada tugas kerjaan yang memang diharuskan selesai pada hari tertentu gitu. Sampai saya istilahnya karena keasikan komputer, akhirnya drop tipes. Nggak lama sakit tipes. Nggak lama sakit karena memang yang namanya manusia kan bukan robot, tetap harus ada istirahat. Nah pada saat itulah saya memancing manusia, orang-orang yang online dengan postingan-postingan makanan, minuman. Tapi ternyata sekarang kan itu menjadi habit orang-orang. Dikit-dikit posting na IG, dikit-dikit posting na begitu. Oh dulu mah enggak. Saya mah hanya mengingatkan bahwa ini loh yang saya makan hari ini, jam sekian. Makannya enggak yang modern-modern kayak saya posting karaoke, posting kolak, posting bala-bala gitu. Yang biasa-biasa aja. Gitu. Ya, sekarang mah kan gaya ya, orang makan dikit-dikit posting, story. Malah sekarang kan food photographer juga ada. Food vlogger juga banyak. Food vlogger juga ada. Rame bahkan sekarang. Dulu pertama moto rujak petis uleg. Rujak petis uleg. Pakai BlackBerry dulu. Itu foto yang pertama gitu, posting gitu. Nah, ada plus minusnya juga supaya apa? Pertama mengingatkan orang terhadap waktu dan dirinya supaya lebih sehat, itu sih intinya. Betul. Jadi kan Mas itu kan sharing ya. Ya, karena kalau tidak diingatkan nanti ngeblank. Ya, lupa. Pohon naon, segala-gala we kalau lagi online mah. Gitu. Sunda banget. Punten ya teman-teman, ini orang Sunda. Orang Sunda dengan identitas ini yang saya pakai kan ikat Sunda. Iya. Jadi kadang kalau lagi rapat, kalau lagi ada acara-acara tertentu, saya usahakan menggunakan ini. Bahwa saya sebagai orang Sunda tidak lupa dengan jati diri saya ikat Sunda. Identitasnya. Ya. Kalau ini kita dukung Palestina. Iya. Lagi rame ya. Kita harus tahu kita ada di sebelah yang mana. Iya. Siap Kang. Didukung Kang. Iya. Oke Kang, kalau Kang Deddy ini kan orang tuh ada yang kenal sama Kang Deddy. Mungkin ada yang dengar doang namanya Kang Deddy seperti saya gitu. Kang, ada untold story gak? Atau ada hal gak yang belum pernah Kang Deddy ceritain sama orang? Apa ya? Paling masa kecil. Nah, itu gimana? Saya hanya cerita ke orang terdekat aja. Yang waktu saya masa kecil itu waktu kelas 4 SD apa kelas 5 ya. Saya pernah jatuh ke sumur. 15 meter. Sumurnya. Selep gitu? Selep, ya. Ada airnya di bawah? Sumur yang baru digali oleh almarhum kakek saat itu. Tanah atau? Pan ada di kampung mah bikin sumur turuban ku bilik. Lelompatan gebros sekahana. Gebros tuh jatuh lah itu, pelosok lah ya. Iya, bayangin 15 meter. Ada airnya atau enggak? Untungnya aya caian. Untungnya ada airnya. Kalau enggak ada air? Kalau enggak ada innalillahi. Innalillahi, patah kaki. Dan untungnya di bawah sumur itu sudah ada injuk. Kan dulu untuk menyaring air itu kan pakai ijuk.
Jadi ngampul badan Oh, tuh ke jadi nggak atas. tenggelam. Iya. Jadi sebagai tahanan awal Tenggelam sebentar kemudian ngampul naik lagi lagi. kain gitu. Oh, alhamdulillah ya masih diselamatin. Ya. Kalau nggak ada Sukawi Facebook. Dan kawan-kawan kan, Dan Pak. kawan-kawan. Ada berapa grup itu teh? Banyak ya yang saya bikin. Yang inget berapa? Sukabumi Facebook, Sukabumi Facebook, Belanja, Belanja, Sukabumi Kuliner, Sukabumi Heritage. Oke. Kemarin ada yang ngasih tuh udah gede Sukabumi Bekerja. Sukawi bekerja. Nah, yang bikin orang Pemda, saya bilang, Kang Deddy katanya boleh dong, ini saya sudah istilahnya bukan capek ya. Kang Deddy ya serahinlah ke Kang Deddy katanya. Oh, di oper grup. Di oper grup dikasih semua user Admin, sama passwordnya. So, bekerja, kemudian itu Facebook, IG-nya juga sama, ada apa aja, wisata alam, Wisata alam. Sukabumi Fest, Sukabumi Heritage, kemudian Ciletuh yang official. Di Facebook juga ada halaman Ciletuh Palabuhan itu officialnya, wisata alamnya, heritage-nya juga ada. Itu ngelolanya gimana itu? Ya, harus bisa memanage waktu, saya bilang. Terus ada tim juga mungkin ya? Nah, beberapa grup ada adminnya yang mengawasi. Tapi bila mina sewaktu mereka sibuk, saya lakukan sendiri. Sendiri. Kayak postingan IG di itu ya, saya yang harus ngedit, ngambil fotonya, bikin narasinya. Karena kadang-kadang tidak semua orang memang bisa ngedit, tapi narasinya nggak bisa. Ada yang bisa posting narasi dan fotonya nggak ada. Nah itu yang saya bilang tadi, saya mencari sosok-sosok yang all in one. Oh, itu yang tadi ya, yang mungkin nanti bisa melanjutkan grup harus. ini untuk bisa menjaga. Ayat tuh ya, dari sekian juta orang Sukabumi yang memang bisa seperti itu. Yang setulus hati mau mengelola. Oh iya, yang saya mau mengelola. Karena kalau tidak dilanjutkan sayang juga. Karena itu bagian dari sejarah kita membentuk budaya media sosial di Sukabumi. Ya orang Sukabumi kan masih aktif kan. Pasti banyak. Pokoknya kalau ke Sukabumi macet, cek Sukabumi. Iya. Iya. Ada tuh yang update duluan. Tinggal bertanya, meskipun tidak ada, kita tinggal bertanya gimana cuaca di sana, gimana. Kan di kota lain mah nggak ada. Betul. Saya pergi ke Bandung, saya pergi ke Cirebon, saya pergi ke Bali. Nggak ada. Kalau nanya cuaca itu ke mana, mereka juga bingung. Iya betul. Pengen update nih. Pengen update nggak ada. Tentang informasi tertentu nggak ada. Nggak ada yang respon bahkan. Nggak ada yang respon malah gitu. Kalaupun ada membernya dikit dan nggak ada yang respon. Kalau ini mah aktif lah. Selalu ada gitu. Ya diusahakan. Makanya di sanalah fungsinya media sosial. Antar masyarakat saling berdiskusi, saling memberi masukan, saling mengkritik untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Kang, kalau bicara Akang ingin berterima kasih nih sama orang yang bisa mensupport. Oh, yang Kang jelas yang ini. pertama sama orang tua, sama almarhum bapak, sama ibu kan masih ada. Kemudian sama keluarga dan rekan-rekan terdekat, terutama para admin, itu yang penting. Karena tanpa mereka pun, ya apalah artinya yang kita lakukan sampai saat ini, harus selalu berterima kasih. Alhamdulillah ya, bisa ngebangun satu komunitas yang aktif dan bisa memberi manfaat. Ya. Yang penting manfaat untuk orang lain, meskipun tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Itu yang penting. Kalau ini Kang, kedepannya Kang mau jadi apa sih? Mau gimana sih kedepannya? Kalau saya ingin berkembang lebih besar lagi seperti saat ini, dan bisa memberikan literasi sebanyak-banyaknya kepada anak-anak muda. Jadi apa yang ada di kepala saya ini mungkin baru sebagian yang diberikan. Masih banyak hal lain yang harus saya sampaikan. Ya selama kita hidup, apapun yang kita bisa, yang kita berikan. Kalau pengalaman jatuh bangun pernah? Jatuh bangun, oh pernah dulu pas kebetulan kita kan dari keluarga kontraktor, pengusaha kontraktor. Jadi pada saat dulu di titik terendah, kita pernah merasakan, saya waktu itu kecil, kenapa ya ada yang bawa TV, kenapa ada yang bawa kulkas, ternyata ditagih hutang. Kita kan nggak tahu pas kecil. Iya, diambil satu-satu. Itu yang titik yang saya rasakan. Selebihnya sih
biasa-biasa aja. Dalam hidup kadang punya, kadang enggak. Nikmati aja. Jangan menjadi beban. Karena setiap hidup pasti harus begitu. Ya, ada dinamikanya. Oh, ada dinamika. Dengan ada dinamikanya, pahit manisnya, jiwa dan pengalaman kita terasa. Seperti Kang Ridwan tadi, Kang, gimana di belakang ada yang nyinyir, saya udah biasa aja, tidak menjadi beban. Mukanya berseri, jadi kayaknya udah ada ya, aja lah, biarin gitu. Jangan menjadi masalah gitu. Nggak ambil pusing soal itu mah ya, Kang. Pusing. Ya. Kang, terakhir nih. Enggak. Ada tips buat teman-teman yang ingin entah mau bangun komunitas yang supaya bisa sustain seperti sekarang? Ya, pertama banyak literasi. Membaca aja dulu. Kenapa? Ayat pertama pun kenapa membaca? Kenapa saya selalu ingatkan membaca? Karena masyarakat kita malas membaca. Contohnya apa? Di dalam postingan berdagang aja, dagang naon we. Ieu teh di mana? Udah tahu jelas aya di luhur teh nya bacaan teh. Hargana sabaraha Kang? Teh di dinya aya gitu ya. Nah, berarti kan sifat malasnya itu masih melekat, masih banyak. Berarti literasinya harus dibanyakin gitu. Ya. Literasi tenang. Kemudian konsisten, jangan bosenan. Jangan saya merintis seperti ini itu tidak 1-2 tahun. Dalam bidang keilmuan saya sejak tahun 96. Ya, kemudian dengan grup-grup ini sejak tahun 2009. Tetap harus konsisten dan loyal. Itu yang penting. Kemudian yang ketiga dan yang lainnya ya jujur, seperti itulah. Ya. Seperti biasa. Siap. Kang Deddy, makasih banyak nih sudah Sami-sami. sharing di sini. Sami-sami. Selama plus minus sejaman ya gitu. Nuhun. Ya, mudah-mudahan Kang Deddy selalu sehat terus amin, ya, Kang, amin. supaya bisa terus berkontribusi khususnya masyarakat Sukabumi ya. Dan nanti mungkin kan Geopark juga kan jadi aset Sukabumi dan nasional kan, aset, seperti nasional ya gitu. Ya, sekian teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak sudah stay ya sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow karena itu sangat bermanfaat untuk supaya tetap kita termotivasi membangun itu. Ya. Amin. Jangan lupa follow juga Instagram Kang Ridwan Official ya. Terima kasih teman-teman udah stay. Makasih juga Kang Deddy. Terima kasih. Sami-sami. Mari, bye.